Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah." Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian di hadapan kepada majelis, kepala majelis dan pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil di sini, saya seringkali mengamat-amati bahwa orang yang baru terpanggil untuk menjadi seorang Katolik, seorang pengikut Tuhan, biasanya adalah orang yang berani untuk mengungkapkan mengenai identitas dirinya. Bahkan ada ancaman mungkin yang mengancam hidupnya, namun orang itu berani. Mungkin kitab suci ini atau Injil ini yang menginspirasi dirinya untuk berani mengungkap siapa dirinya. Dia berani memberikan kesaksian mengenai hal itu. Dan juga orang yang giat, tekun di dalam memperdalam imannya, bukan orang yang dibaptis pada saat bayi, bukan orang yang sudah lama menjadi orang Katolik, tetapi kita bisa melihat orang yang ingin memperdalam lebih dalam lagi imannya adalah para katekumen. Dan katekumen itu biasanya adalah orang yang semangatnya luar biasa. Bahkan makantar-kantar seringkali juga dalam kegiatan di lingkungan pun dia terlibat. Tapi orang yang lama atau orang yang sudah sepuh atau yang sudah lama menjadi orang Katolik seringkali malah malas-malasan. Tetapi katekumenat, orang yang baru tahap persiapan untuk dibaptis, justru dia yang paling semangat. Ini yang seringkali kita lihat. Mungkin ini yang kitab ini yang menginspirasi dirinya bahwa dia ingin memberikan kesaksian bahwa Yesus itu yang memanggil dirinya. Baik, Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan. Tapi apakah betul seperti itu? Kita yang sudah lama menjadi orang Katolik, apakah juga semangatnya mulai mengendor? Ini pertanyaan sendiri untuk diri kita. Lalu kita juga bisa melihat di sana bahwa dalam bacaan Injil yang misalnya perikopa yang sama dengan nas yang agak berbeda, bahwa kalau orang itu melawan Anak Manusia, ia masih bisa diampuni. Apakah ini juga yang membuat orang-orang Katolik itu tidak marah kalau Tuhan Yesus itu dihina, dicemooh, diejek oleh orang-orang yang bukan Katolik? Oh, dia bukan nabi. Oh, dia hanya manusia. Oh, dia bukan penebus dunia. Oh, dia itu tidak mungkin mati disalibkan. Apakah ini yang menginspirasi bahwa semua orang Katolik tidak akan menghina dan menghukum atau juga melecehkan orang yang menghina Tuhan Yesus? Kenapa? Karena orang itu masih bisa diampuni. Namun yang jelas Tuhan Yesus itu tidak akan, atau Allah tidak akan mengampuni kalau orang itu menghujat Roh Kudus. Satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Kadangkala dalam menghujat Roh Kudus ini tidak harus untuk mengatakan, oh Roh Kudus saya hujat. Enggak, tidak perlu untuk mengucapkan bahwa Roh Kudus itu diucapkan. Enggak. Tetapi menghujat Roh Kudus adalah orang itu menolak melakukan kebaikan.
Karena Roh Kudus, walaupun mungkin orang itu bukan orang Katolik, bukan orang Kristiani, bukan pengikut Tuhan, namun Roh Kudus, wahana berkaryanya adalah di seluruh dunia. Tidak hanya dibatasi dalam gedung gereja, tetapi wahana Roh Kudus berkarya adalah gedung gereja. Dan Roh Kudus ini menginspirasi banyak orang yang mungkin tidak percaya akan Tuhan Yesus untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan Roh Kudus membisikkan ke dalam setiap insan, setiap manusia untuk melakukan kebaikan. Dan kalau orang itu menolak untuk melakukan kebaikan, berarti dia memilih untuk menjauh diri dari Allah. Dan kalau menjauh diri dari Allah, karena sudah menjauh dari Allah, maka Allah pun juga akan memberikan kebebasan kepadanya untuk memilih itu. Maka ya sudah. Maka ibu bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa Roh Kudus itu tidak hanya menginspirasi kita, orang-orang Kristiani, orang pengikut Tuhan, orang-orang Katolik, namun seluruh umat manusia. Maka kalau orang itu memilih untuk menghujat Roh Kudus, ya berarti tampak sekali bahwa apa yang dilakukan itu kebalikan dari kebaikan, kebalikan dari keadilan, kebalikan dari memartabatkan sesama manusia yang lain. Kalau kebalikan berarti kan melecehkan. Nah, ibu bapak, saudari, terkasih dalam Tuhan, ini yang seringkali membuat kita bingung. Oh, dosanya kalau menghujat Roh Kudus itu seperti apa? Dan seperti itulah yang artinya menolak untuk melakukan kebaikan. Nah, lalu yang terakhir, nas yang terakhir dalam bacaan Injil hari ini adalah, kalaupun kita dipepet, kalaupun kita ini diharuskan mempertahankan iman kita, tidak perlu khawatir akan ungkapan atau nas teologi atau istilahnya itu rumusan-rumusan yang mungkin itu akan bisa memuaskan pihak untuk penanya. Enggak perlu dipikirkan. Karena apa? Karena kata Allah sendiri, Roh Kudus itu yang akan menginspirasi kita untuk bisa membuat jawaban. Nah, kalau demikian, kita bisa melihat kalau orang itu mampu untuk bisa menjawab menurut inspirasi Roh Kudus, mengandaikan bahwa orang itu senantiasa dekat dengan Allah. Karena apa? Karena orang itu akan peka mendengarkan apa yang disabdakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan kalau orang itu dekat dengan Allah sendiri, maka kendati dia itu dipepet atau mau dihina atau mau disalahkan, dia mampu memberikan pembelaan karena Roh Kudus senantiasa ada dalam dirinya. Namun sekali lagi dikatakan hanya bisa untuk ini dijawab oleh mereka yang senantiasa berdekatan dengan Allah, senantiasa dekat dengan Allah. Maka dia mengenal suara itu, dia bisa membedakan, bisa memilah-milah dan memilih yang terbaik karena ini suara Allah, sehingga dia bisa membedakan, oh ini yang mirip suara Allah seperti itu, dia bisa menyingkirkan. Karena apa? Karena hasil kedekatan dia dengan Allah. Saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita bisa melihat bahwa hanya mereka yang bisa membela dirinya berdasarkan suara Roh Kudus itu adalah mereka yang dekat dengan Allah. Karena dia tidak hanya mau melakukan yang tampaknya baik, namun dia memberikan jawaban berdasarkan kebenaran sejati yang berasal dari Tuhan sendiri. Nah, maka mari kita belajar dari itu, kita mau berdekatan dengan Allah, dengan Roh Kudus itu sendiri, supaya hidup kita ini dituntun untuk menuju kepada kebaikan. Supaya hidup kita ini itu dituntun untuk memberikan keberanian di dalam bersaksi siapa Tuhan bagi hidup kita. Selamat merenungkan.